Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Edi Utomo. Dan hari ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, materi sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang menggambar 3 dimensi secara manual, menggambar perspektif. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang one point perspective and 2 point perspective, ya, dari beberapa kondisi view. Ada 4 kondisi view. Kali ini kita akan membahas tentang 3 point perspective. Oke, mungkin langsung aja supaya tidak berlama-lama saya langsung ke papan tulis saya. Tapi ini saya putar dulu. Oke, di depan ini ada papan tulis saya, ya kan, yang biasa aja. Ini saya agak zoomkan sedikit, segini ya. Bisa kelihatan ya, enak. Oke. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang one point perspective and 2 point perspective pada suatu bentuk kotak. Kali ini kita akan membahas tentang 3 point perspective, yaitu 3 point perspective, ya kan, perspektif, ya. Kemudian bentuk yang akan kita buat sama seperti yang sebelumnya, yaitu bentuk kotak dulu, yang standar aja dulu, kita belum ke bentuk-bentuk yang lain, dimana kotak ini ada memiliki informasi. Di sini adalah sisi A, di sini sisi B, sisi C, dan sisi D, ya kan. Dengan setiap sisinya ini kan dia persegi, sama kalau nggak salah video sebelumnya ini 5 meter, ke sininya juga 5 meter. Kemudian memiliki ketinggian sebesar di sini plus minus 0,00-nya, ya kan. Kemudian dia punya elevasi topnya di kotak ini adalah 5 meter juga ya. 5 meter juga. Kurang lebih videonya seperti ini. Gambarnya seperti itu ya. Yang video sebelumnya. Ya. Oke. Topnya saya arsir aja gini supaya lebih kelihatan. Oke. Langkah-langkahnya hampir sama dengan 2 point perspektif, ya kan. Hanya saja ada tambahan 1 poin lagi. Jadi memiliki tambahan 1 poin lagi. Gimana caranya? Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, cara pertama yang dilakukan adalah membuat terlebih dahulu imaginary line-nya atau garis horizontalnya. Jadi kita harus membuat imaginary line-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Saya buat di sini saja dulu. Kita bikin imaginary line. Sorry, videonya salah. Nah, ini. Kita bikin imaginary line ke sana. Sini, ya kan. Kemudian meletakkan satu titik, menentukan satu titik, kita ambil di sini, ya kan, ambil di sini. Jadi ada 2 titik yang saya ambil. Di sini adalah 0 aksen 1 dan di sini adalah 0 aksen 2. Nah, setelah dari situ kemudian kita membuat garis atau imaginary line yang secara vertikal. Kalau ini kan secara horizontal, maka selanjutnya kita bikin secara vertikal. Saya bikin di sini ya. Saya bikin di sini vertikal seperti ini. Kemudian kita menentukan posisi titik yang ketiga atau poin yang ketiga. Poin ketiga saya ambil sini. Bebas aja sih sebenarnya. 0 aksen 3 ya. Saya bikin seperti itu. Berarti sudah ada 3 titik yang kita buat. Selanjutnya adalah karena minggu lalu saya sudah bahas bahwa posisinya dia bisa di atas, bisa di bawah. Dia bisa di atas dan bisa di bawah. Ini kondisinya adalah kita bikin yang di atas. Berarti kalau objeknya berada di atas dari garis horizontal imaginary line ini, maka yang akan terlihat adalah 3 sisi, yaitu sisi samping dan bagian sisi bawah atau bottomnya. Seperti itu. Karena ini ada 5 meter, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah meletakkan posisi ini bebas saja. Di mana posisinya saya taruh di sini merupakan titik 1. Kemudian ini kita harus ukur ke atas, untuk mendapatkan titik kedua. Jarak antara titik 1 dan titik 2 ini adalah 5 meter karena di dalam soalnya informasi gambar di sini adalah punya ketinggian 5 meter. Setelah itu titik 1 dan 2 ini kita hubungkan, kita solid line seperti ini untuk acuan. Oke. Sampai di situ baru kita hubungkan garis ininya, garis bantu. Itu garis bantu 0 aksen 1 ke 1. 0 aksen 1 ke 1.
seperti ini, terus 0 aksen 1 ke 2 seperti ini, kemudian 0 aksen 2 ke 1 dan 0 aksen 2 ke 2 seperti ini. Ini dihubungkan lebih dahulu, ini bisa juga kita hubungkan seperti ini. Nah, ini merupakan garis bantunya. Nah, maka selanjutnya adalah menentukan lebar atau ukuran dari bangun yang akan kita gambar. Karena tinjauannya, oh ya saya lupa nih, mohon maaf, tinjauan kita kemarin di sini ya. Jadi kita masih ngambil di sudut yang sama seperti contoh yang di pertemuan sebelumnya, masih di posisi yang sama. Maka garis ini adalah sudut ini ya. Garis ini yang hitam ini adalah titik merah ini yang dibangun ini. Nah, ketika sudah, maka yang harus dilakukan adalah mengukur ini sepanjang 5 meter ya, dari titik pusat ini ke samping sini 5 meter. Nah, minggu lalu pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa kita boleh mengambil berapa posisi di sini, ya kan? Mau ngambil di atas boleh, bawah sini boleh, di sini juga boleh, ya kan? Bebas aja sih sebenarnya. Cuman harus konsisten pada satu posisi. Kalau kita ngambilnya di bawah ya di bawah terus, kalau ngambil di atas ya di atas semuanya. Dalam hal kasus ini saya samakan seperti pertemuan sebelumnya, saya mengambil pada titik yang pada posisi yang sama, yaitu di garis bantu yang bagian bawah, bukan pada garis ini. Nah, ini kemudian saya ukur ini 5 meter, tentu saja Anda harus menggunakan skala. Sekali lagi harus Anda menggunakan skala. Di sini saya tidak menggunakan skala. Misal Anda letakkan di sini dan ukur sepanjang 5 meter ya. Tergantung skala Anda. Anggaplah di sini posisinya. Maka saya mendapatkan poin ke-3. Nah, perbedaannya kalau di 2 point perspektif, saya langsung menariknya ini secara vertikal untuk mendapatkan poin ke-4. Tapi poin ke-4 di sini berada di sebelahnya. Di sini juga saya ukur ini sepanjang 5 meter, maka di sini menjadi poin ke-4. Seperti ini. Ya. Nah, setelah 2 ini didapatkan, maka tinggal membuat garis bantu dari 0.0 aksen 3 ke poin ketiga seperti ini. Ini dituju ke sini. Ini kita tarik nanti pakai mistar. Sekali lagi Anda harus menggunakan mistar. Ini sini. Dah, kita dapatkan ini bentuk seperti ini. Secara otomatis bahwa di sini akan tercipta satu titik pertemuan ini yang akan menjadi titik ke-5 dan titik ke-6. Oke. Nah, apakah sudah segini? Belum, tentu saja belum, karena bagian bawahnya masih terbuka, maka kita harus menghubungkan poin ketiga dengan poin ke 0 aksen 2. Ini kita hubungkan ke sana. Nanti pakai mistar ya. Nah, ini ke sini. Dan 4.4 ke 0 aksen 1. Ini kita tarik juga. Nah, maka secara otomatis pertemuan ini akan menjadi poin ke-7. Langkah selanjutnya, finishingnya adalah dengan menghubungkan setiap poin yang ada di dalam gambar tadi. Poin-poin yang ada itu kita hubungkan. Sini saya ngambil 2 ke 6, 2 ke 5, kemudian 6 ke 3, kemudian 3 ke 1, kemudian 5 ke 4, kemudian 4 ke 1, kemudian 3 ke 7, dan 4 ke 7. Seperti ini. Nah, saya rasa bisa dipahami ya. Akhirnya bentuknya juga sudah bisa terlihat. Ini karena tidak simetris saja bentuknya jadi begini. Padahal sebenarnya harusnya simetris ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini maka sudah bisa terlihat bahwa sisi-sisi yang sudah tergambar. Pada ini, sisi ini adalah sisi A, yang sebelah sini adalah sisi B, dan yang di bawah itu adalah alas dari bangun tersebut. Ini adalah alasnya. Posisi bawahnya. Jadi bangunannya bentuk bangunannya seperti terbang atau ngambang seperti itu. Oke. Nah, ini yang disebut dengan 3 point perspektif. Perspektif untuk view-nya adalah dia yang bottom view. Seperti ini. Oke. Saya rasa mudah untuk dipahami. Selanjutnya, saya akan membuat posisi bangunannya bendanya ada di bawah daripada imajiner lainnya ya. Posisi bendanya ada di bawah dari imajiner lainnya. Maka yang harus kita lakukan sama seperti tadi, bahwa menentukan satu titik lebih dahulu, yaitu titik yang teratas ya.
Titik teratas saya letakkan di sini, saya anggap di sini. Ini adalah menjadi titik pertama. Kemudian kita ukur sepanjang atau setinggi bendanya, elevasinya ada 5 meter, saya letakkan di sini. Ini adalah titik kedua. Kedua titik tersebut kita hubungkan boleh, atau kita buat dulu ininya, apa namanya, garis bantunya menghubungkan titik 0 ke 1. Ini kita bikin dulu seperti ini, dan ini ke sana. Seperti ini ke sini, ini ke 0 aksen 2. Nah, benda yang terlihat akan seperti ini contohnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan posisi poin yang ketiga. Poin yang ketiga bisa kita letakkan di bawah sini. Nggak kelihatan ya? Bentar ya. Agak dikecilin sedikit berarti. Poin ketiga saya letakkan di bawah sini. Ya, ini sudah tidak pakai ke atas sana, tapi ke bawah sini. Ini 0 aksen 3-nya. Berada di bawah. Saya taruh di bawah. Kemudian kita tinggal membuat garis ininya, sudutnya. Garis sudutnya kita hubungkan terlebih dahulu supaya lebih jelas. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu meternya. Kalau kita mengambilnya di atas, maka kita konsisten untuk di atas. Kalau kita ngambil di bawah, kita konsisten untuk di bawah. Seperti itu. Dalam hal ini saya ngambil tetap di bawah. Di bawah boleh, di atas juga boleh sih sebenarnya, tidak ada masalah. Nah, saya ngambil di bawah atau di atas, gitu kan, boleh saja. Tapi kalau mau lebih realistis gambarnya, maka kita ngambilnya di atas ukurannya, seperti itu. Kalau di bawah boleh aja, cuman nggak terlalu realistis nanti skalanya. Ini kita lihat di sini, saya ngambil di sini. Jadi saya ukur puncaknya ada 5 meter, ke sini 1 dan ke sini 1. Dari sini ke sini kita ukur, ini jadi 3 dan titik ke 4. Oke, kalau sudah dari situ maka kita tinggal menghubungkan titik hilang yang ketiga tadi ini dengan yang di sini. Kita hubungkan, dan ini kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita menghubungkan titik ketiga dengan 0 aksen 1. Ini kita hubungkan ke sana seperti ini, dan ini kita hubungkan ke sini seperti ini, maka akan secara otomatis ketemu poin ke 7 ya. Ini 4, 5, sorry, ini 5, sini ada poin 5, di sini ada poin ke 6. Nah, kemudian di sini kita tinggal menggabungkannya menjadi satu. Di sini saya bikin 3 ke 7, 7 ke 4, 4 ke 1, 3 ke 1, kemudian 4 ke 5, 3 ke 6, kemudian 6 ke 2, 6 ke 5. Seperti ini. Bentuknya jadi seperti ini. Maka dari sini sudah bisa kelihatan bahwa sisi sebelah sini adalah sisi A, di sini adalah sisi B, dan yang di atas ini adalah top dari bangun tersebut. Ini topnya. Oke, bisa dipahami ya. Gampang sekali ya. Nah, yang ini, yang gambarin di bawah ini disebut dengan 3 point perspective untuk yang top view. Jadi ada dua kondisi yang bisa kita lihat. Yang di atas adalah yang bottom view, di mana posisi alasnya terlihat, dan yang top view di mana posisi topnya dari bidang ini terlihat. Seperti itu. Oke, sampai situ saya rasa mudah untuk dipahami. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan tentang yang normal view pada kondisi half condition dengan yang kondisi base-nya berada di berada di imaginary line. Begitu juga dengan 3 point perspective, kita bisa juga membuat seperti itu. Ini saya hapus terlebih dahulu supaya saya bisa mencontohkan kepada Anda tentang 3 point perspective yang normal view. Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu garis horizontal. Garis horizontal seperti ini yang merupakan imaginary line. Kemudian menentukan satu titik. Menentukan titik ke 1 dan ke 2. Yaitu 0 aksen 1 dan 0 aksen
Setelah dari situ, maka kita akan membuat garis vertikalnya, imaginary line vertikal. Saya buat seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan posisi nolnya, posisi poin ketiganya itu ada di atas atau di bawah. Kita tinggal memilih. Kita tinggal memilih posisinya di atas atau di bawah, atau kedua-duanya. Nah, ini posisinya saya taruh pertama. Yang pertama saya bikin di atas. Ini 0 aksen 3-nya di atas. Di atas sini, 0 aksen 3. Kemudian yang kita lakukan adalah menggambarkan ini pada kondisi half condition. Maka tinggi dari bangunan ini akan kita bagi dua, yaitu 5. Dan kita ukur dari asnya, pertemuan ini. Pertemuan ini ke bawah adalah 2,5 meter. Saya gambarkan di sini. Dan ke atas adalah 2,5 meter di sini. Jadi kalau kita total adalah 5 meter. Di sini menjadi titik pertama dan di sini menjadi titik kedua. Setelah dari situ, ini kita hubungkan 1 dengan 2 kita hubungkan. Kita bikin solid line di sini. Sama dengan halnya yang 2 point perspektif, kita hubungkan dulu titik 0 aksen 1-nya ke 2. Kemudian 2 ke 0 aksen 2. Kemudian 0 aksen 1 ke 1. Ini ke sini. 0 aksen 2. Kita hubungkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini kita harus konsisten ngambilnya. Misalnya kita ngambilnya ada di bawah, pengukurnya berarti kita ngambil di bawah. Nah, untuk sisinya kita mengukurnya dari, saya ngambil di bawah sini, ya kan, 5 meter. Saya ukur dari sini ke sini itu 5 meter. Saya ketemu titik ini, dan ke sana 5 meter juga ketemu titik ini. Berarti sini ada 3 dan titik 4. Kemudian kita tinggal menghubungkan kedua titik tadi, 3 dan 4 tadi dengan titik hilang yang ketiga tadi. Ini kita hubungkan ini ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Maka kita secara otomatis akan mendapatkan 2 titik baru, yaitu titik ke-5 dan titik ke-6. Setelah selesai seperti itu, baru kita menghubungkan ke semua titik tadi. 2 ke 6, 2 ke 5, 6 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4, dan 5 ke 4. Maka kita mendapatkan sisi A dan sisi B. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah 3 point perspektif yang normal view half-nya, tapi posisi titiknya ada di atas. Ya, kalau saya istilahkan ini 3 point perspektif, ya kan? Normal view, half condition yang setengah kondisi tingginya, ya kan, kemudian titiknya ada di top point perspektifnya, ada di atas ini titiknya, ya. Nah, ada titiknya di atas. Selanjutnya kita juga bisa membuatnya dia jadi posisinya di bawah. Caranya gimana? Sama, cara yang sama. Pertama yang kita harus lakukan adalah membuat garis horizontal terlebih dahulu. Saya bikin dulu di sini. Ini garis horizontal seperti ini. Kemudian menentukan titik 0, titik sini dan titik sini, ya. Titik hilang pertama dan titik hilang keduanya, untuk point perspektif, ya kan. Kemudian membuat garis vertikal, imaginary line vertikalnya kita buat turun ke bawah. Oke. Kemudian kita letakkan posisi titik ketiganya itu ada di sini. Saya letakkan sini, 0 aksen 3. Setelah selesai, maka tinggal kita membuat mengukur jaraknya dari tengah sini ke bawah 2,5 meter. Anggaplah di sini. Ke atas 2,5 meter kita anggap di sini. Berarti ada poin 1 dan poin 2. Kemudian kita hubungkan poin ke 4 poin ini tadi, kita hubungkan. Ini ke sini, ini ke sana. Ini ke sini. Ini ke sana. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, tinggal kita ngambil. Misalnya kita mengambil yang posisi di bawah, tetap sama. Kita ukur 5 meter. Ini kita ke bawah sini. Kita ambil 1. Ini kita ambil 1. Maka ketemu titik 3 dan 4. Jaraknya adalah 5 meter, 5 meter. Kemudian kita tarik. Kita temukan ini ke sini. Ini kita temukan. Maka dia akan kita teruskan ke sana. Ini juga gitu. Ini kita tarik. Ketemu sama ini, ya kan? Ini kita terus ke sana. Ketemu ini, maka secara otomatis akan ketemu titik 5 dan 6. Titik 5, 6. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua titik tadi. 2 ke 6 kita hubungkan. Sorry, ini ketinggalan 1 tadi. Ya, 1 ke 2-nya lupa digambar.
2 ke 5, kemudian 6 ke 3, 6 ke 1, 3 ke 1, maaf, 4 ke 1, dan 5 ke 4. Maka kita ketemu sisi A dan sisi B. Ini sama-sama 3 point perspektif in normal condition, yang tingginya setengah, ya kan, harusnya setengah, tapi posisi titik hilang ketiganya berbeda. Yang pertama ada posisi di atas, yang kedua adalah posisinya di bawah. Oke, ini disebut dengan 3 point perspektif normal view half height condition, yang posisinya adalah bottom point perspektif. Dia berada di bawah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 point perspektif, di mana posisi garis dasarnya adalah terletak pada base-nya, yaitu terletak pada imaginer line-nya, ya, yang horizontal. Caranya gimana? Sama, tetap cara yang sama, mudah sekali dan tidak ribet. Caranya tetap kita harus membuat dulu garis horizontal ke sana. Saya bikin contoh di sini, kecil aja, nggak besar karena mudah sekali. Di situ, kemudian membuat titik di sini dan di sini. Ini adalah 0, 1, di sini 0 aksen 2. Kemudian membuat garis vertikal. Vertikal untuk imaginer line vertikalnya saya ambil di sini misal. Oke, sudah. Saya ambil di situ. Karena titiknya ada di, bukan titiknya, base-nya berada tepat di sini, maka kita tinggal menentukan titik ini merupakan, pertemuan ini adalah merupakan titik pertama. Tingginya adalah 5 meter, maka kita ukur ke atas adalah 5 meter. Maka ketemu titik kedua. Oke. Kayaknya ketinggian ini, nanti susah gambarannya. Anggaplah duanya di sini ya. Anggaplah duanya di sini. 2. Oke. Kemudian kita hubungkan antara titik 1 dan titik 2 ini kita temukan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah menghubungkan titik 0 aksen dengan titik kedua. Seperti ini. Ini seperti ini. Oke. Nah, titik ketiganya saya letakkan di sini, di atas. 0 aksen 3. Di bawah bisa, Pak? Boleh, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nah, setelah itu, maka kita tinggal mengukur. Kalau kita ngambilnya di bawah, kita ngambil di atas, di atas. Di sini saya ngambil di bawah ya. Saya coba ngambil di bawah, berarti dari titik 1 ini ke sini 5 meter, maka sini adalah titik ketiga. Ke sana 5 meter, maka di sini adalah titik ke-4. Kemudian ini kita tinggal hubungkan 0 aksen 3-nya, kita hubungkan ke 4. Ini juga kita hubungkan ke 3. Seperti ini, maka secara otomatis akan ketemu 2 titik baru, yaitu titik ke-5 dan titik ke-6. Setelah itu kita tinggal menghubungkan setiap titik-titiknya. 2 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 4, 2 ke 5, 5 ke 4, dan 1 ke 4. Ini adalah sisi A dan ini adalah sisi B. Bentuknya jadi seperti itu. Mudah sekali untuk dipahami ya. Nah, jadi ini disebut dengan 3 point perspektif yang normal view based to imaginer line. Oke, itu. Mungkin bisa saya zoom untuk sebentar. Saya zoom sedikit supaya Anda bisa lihat kondisi perbedaannya seperti itu. Saya bisa dibedain. Baik, kalau sudah. Baik, kalau sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Materi kita yang selanjutnya ini adalah 3 point perspektif, di mana kita menggambarkan perspektif suatu benda dengan menggunakan bantuan 3 titik hilang atau 3 point perspektif. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan tadi. Saya harap Anda bisa menyimaknya dengan baik dan benar, dan silahkan Anda mencoba di rumah untuk menggambarnya dengan menggunakan mistar dan skala yang benar dan skala yang tepat. Mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, gitu kan. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, gitu kan. Kalau jika hal ini bermanfaat atau kita mau sharing, boleh menghubungi saya langsung juga tidak masalah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.